Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Al-Mahdi ada kesamaan, tetapi tidak sama persis. Saya katakan demikian karena kisah-kisah cerita orang-orang terdahulu yang dikatakan sebagai nabi dan rasul, dan itu sekarang ini merupakan jiwa ya Al-Mahdi, maka cerita-cerita yang ada dalam nabi dan rasul terdahulu itu ada kesamaan yang dijalani oleh Al-Mahdi saat ini. Makanya jika saya mengatakan bahwa Al-Mahdi satu raga 1000 jiwa, bukan hanya isapan jempol saja. Karena apa? Al-Mahdi tentu juga mengalami cerita yang mirip yang ada dalam jiwanya ini. Misalkan ya, dari sebagaimana yang disebut dalam Al-Hadis bahwa namanya Muhammad ibnu Abdillah misalkan ya, maka cerita-cerita yang dilalui Kanjeng Rasul dulu, saat ini pun Al-Mahdi juga menjalaninya. Ada kesamaan, tetapi tidak sama persis seperti kejadian dulu yang dialami Kanjeng Rasul, macam itu ya. Saya sangat meyakini seperti itu. Kemudian jika saya katakan dalam jiwa Al-Mahdi itu ada jiwa Nabi Khidir, tentu ada pula saat ini perjalanan-perjalanan seperti yang dilalui Nabi Khidir di masa yang lalu, macam itu. Bahkan saya katakan ada perjalanan dari timur ke barat ya, seperti yang digambarkan dalam sinetron siapa itu, Sun Goku itu ya, perjalanan biksu Tong Sangjem semacam itu. Saya pun juga melihat seperti itu, diperjalankan juga bahwa Al-Mahdi menjalani hal-hal semacam itu. Jika saya gambarkan bahwa Nabi Isa pernah disalib oleh kaumnya semacam itu, saat ini pun Al-Mahdi juga menjalani cerita yang telah dilakoni oleh Nabi Isa semacam itu. Walaupun pada kenyataannya Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Seperti itu pula lah Al-Mahdi saat ini juga menjalaninya semacam itu. Jika dikatakan Al-Mahdi sebagai kaki awatan, yang di situ disebutkan sebagai si Krishna itu sendiri, maka saya juga sangat meyakini jika Al-Mahdi pun juga diperjalankan sebagaimana Krishna dulu, bahwa dia pernah menyelamatkan ini dua dewa yang dikutuk menjadi apa itu dulu, pohon apa itu, kalau nggak salah seperti itu. Saat ini pun Al-Mahdi juga menjalani semacam itu ya, dengan ini membebaskan dua malaikat yang disebut dalam pemahaman Al-Quran, yaitu Harut dan Marut semacam itu.
Oleh karena itu, apa yang saya katakan dalam perjalanan Al-Mahdi adalah satu raga dalam 1000 jiwa ini, atau bahkan seluruh alam ini merupakan jiwa Al-Mahdi. Tentu tidak omong ya, asal ngomong saja, memang demikianlah kenyataannya. Oleh karena itu, Al-Mahdi pun jika dikatakan di tahun 2021 ini akan muncul sebagaimana yang sampai narasikan, saya meyakini, karena dalam diri satu raga 1000 jiwa ini, atau bisa dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un, tentunya Al-Mahdi walaupun sudah muncul sampai tidak akan melihatnya, semacam itu ya. Saya sangat meyakini kemunculan Al-Mahdi yang saat ini sudah ada di tengah-tengah sampean itu, sampean tidak akan menyadarinya, dan sampean tidak akan mengetahuinya bahwa dia Al-Mahdi, sang penilai, sang kinasih yang dipilih oleh Allah, semacam itu ya. Kenapa? Ya semacam itulah saya katakan bahwa zat Al-Mahdi itu sosok yang masih ya, zat yang paling suci, semacam itu, atau zat bahti, semacam itu. Sehingga kalau menurut saya, Al-Mahdi tidak akan diketahui oleh siapapun. Bahkan saya juga pernah menarasikan bahwa jika sampean melihatnya dari kejauhan, mungkin energi Al-Mahdi bisa diketahui, atau sinar Al-Mahdi bisa diketahui. Tetapi jika sampean sudah sekira mendekati energi tersebut, maka energi tersebut tidak akan memancar. Ya semacam itu, tidak kelihatan, semacam itu. Saya sangat meyakini hal itu. Oleh karena itu, saya selalu menarasikan bahwa Al-Mahdi tidak akan diketahui oleh sampean, semacam itu. Karena apa? Karena yang zat Al-Mahdi sebagai yang saya narasikan ini sebagai zat yang paling suci, bahkan belum ada serupa apapun, semacam itu. Tentu karena tidak serupa dengan apapun, makanya sampean akan selalu terkecoh, semacam itu. Sampai tidak akan bisa melihatnya, semacam itu. Tetapi banyak narator yang menarasikan di channel-channel YouTube yang mengatakan bahwa siapapun itu terhubung langsung, misalkan ya, atau terhubung dengan SB atau sang Imam Mahdi ini dengan perantara gaib, misalkan dengan perantara apapun itu. Tapi yang jelas mereka merasa bahwa yang dinarasikan ini kebenaran yang sesungguhnya menurut masing-masing narator, semacam itu ya, termasuk saya juga. Tetapi kebenaran hanyalah satu, yaitu kebenaran Allah. Dan jika kemunculan Al-Mahdi yang dinarasikan ini merupakan sosok yang ditunjuk oleh Allah sebagai Al-Mahdi, tentu kebenaran narator yang menarasikan bahwa Al-Mahdi diturunkan di dunia ini harus hanya satu orang saja ya, hanya satu sosok saja yang benar-benar dipilih oleh Allah, tentunya semacam itu. Oleh karena itu saya hanya meyakini, kita lihat nanti, atau kita lihat nanti siapa sebenarnya yang dipilih benar-benar oleh Allah. Jika benar-benar yang dipilih oleh Allah sudah dimunculkan, misalkan ya, seperti yang sampai narasikan, tentu
sampean yang benar tentunya. Karena apa? Menarasikan bahwa Al-Mahdi akan dimunculkan di tahun 2021. Ini berarti saya yang salah semacam itu. Tetapi jika ternyata Al-Mahdi tidak muncul di tahun 2021 ini, ya, bahkan ini menurut kisah-kisah hadis misalkan, ya, seperti yang oleh Ustadz Yulki Ali misalkan, ya, kemudian oleh Wah misalkan, oleh Arhamad Baiguni, bahwa di tahun 2021 ini kemunculan Al-Mahdi. Maka jika kebenaran bahwa ternyata yang saya narasikan itu benar, inilah yang menurut saya ini kebenaran Allah, ya, kebenaran Allah. Karena siapapun berhak mengatasnamakan diri bahwa narasi yang dikatakan ini merupakan petunjuk Allah. Semuanya berkata demikian. Oleh karena itu, ya, untuk melihat kebenaran yang mana yang benar-benar petunjuk dari Allah, ya kita lihat saja nanti, ya. Karena apapun yang dikatakan yang paling benar misalkan, kalau memang tidak terbukti, ya tentu akan salah, ya. Walaupun tidak masuk akal, tidak relevan dengan pemikirannya, tetapi itulah yang ditunjuk oleh Allah, tentu itulah yang benar, ya. Menurut Allah. Oleh karena itu saat ini saya sangat meyakini jika, ya, dinanti saja semacam itu, dinanti saja bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri semacam itu, ya. Oleh karena itu saya pun juga menyadari bahwa kebenaran hanyalah milik Allah semacam. Dan semua narator menarasikan seolah-olah dirinya yang paling benar, istilah menurut kebenarannya masing-masing narator semacam itu, ya. Termasuk saya semacam itu. Oleh karena itu, apapun itu, kebenaran nanti akan terkuak jika sudah muncul benar-benar seperti yang dinarasikan itu. Ternyata jika seperti yang saya narasikan, bahwa kebenaran ternyata kemunculan Al-Mahdi di tengah-tengah sampean tidak serta-merta secara terang-terangan muncul, ya, atas pengakuan diri atau apapun itu. Lalu apa yang bisa dilihat jika kemunculan Al-Mahdi itu benar-benar sudah muncul di tengah-tengah sampean, walaupun sampean sendiri tidak tahu macam itu. Saya sangat meyakini kejadian-kejadian alam saat ini merupakan, kalau menurut saya, ya, ini implementasi dari kemunculan Al-Mahdi yang menurut saya, ya, secara diam-diam semacam itu, ya. Jadi adanya gejolak alam saat ini merupakan kejadian alam atas kebahagiaan, mungkin, ya, atas kebahagiaan Allah untuk menyambut kedatangan sang pimpinan umat khalifatul dunya, yaitu Imam Al-Mahdi Satrio Piningit Kaki Awatar Buddha Maitreya Masih Yesus semacam itu dan lain-lain penyebutan dalam diri Al-Mahdi itu, ya. Memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam diri Al-Mahdi ini adalah satu raga 1000 jiwa. Oleh karena itu, jiwa-jiwa yang ada dalam diri Al-Mahdi itu juga, Al-Mahdi juga mengalami perjalanan hidup seperti yang dijalani oleh pemimpin-pemimpin atau dalam diri raga Al-Mahdi itu. Misalkan
saya katakan sebagai Muhammad ibn Abdillah, ya ceritanya ada kesamaan semacam itu ya. Kemudian ada perjalanan Nabi Isa, Nabi Khidir dan lain-lain macam itu ya. Memang saya melihatnya ada kesamaan tapi tidak sama persis ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini ya sosok inilah yang benar-benar Al-Mahdi atau SP yang benar-benar ditunjuk oleh Allah menurut keyakinan saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.